Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin udah pada pengumuman apa belum nih? Udah semua ya. Alhamdulillah, selamat buat kalian yang lolos menjadi CPNS tahun 2020 ini. Nah, kalian semuanya pasti sekarang lagi bingung nih ngurus pemberkasan online. Nah, sekarang pemberkasannya digital ya teman-teman atau online. Jadi kalian tinggal upload berkas aja nanti di portal SSCASN, nggak perlu datang ke instansi yang kalian lamar untuk ngumpulin berkas-berkasnya. Di situ banyak banget kemarin yang aku lihat pada tanya tentang pengisian DRH. Itu banyak yang masih bingung ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya tentang pengisian daftar riwayat hidup, dan yang paling banyak ditanyain itu adalah tentang riwayat pekerjaan sama pendidikan. Nanti akan aku jelasin di video aku, tapi jangan lupa nih untuk selalu dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dinyalakan juga tombol loncengnya supaya kalau aku upload video kalian dapat notifikasi. Silahkan kalian like, share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung aja kita bahas untuk cara mengisi daftar riwayat hidup untuk CPNS tahun 2019. Oke, langkah yang pertama kalian harus login dulu nih di portal SSCN. Kalian masukkan NIK dan password kalian, silahkan klik masuk, nanti akan muncul tampilan seperti ini, tapi ini setelah masa sanggah ya teman-teman. Jadi ngisi DRH itu bisanya tanggal 6 November. Kemudian langsung kita baca yang apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS. Jadi di situ ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama, tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nah, kalau kalian memilih tidak, kalian berarti mengundurkan diri, itu diminta untuk mengunggah surat pengunduran diri Anda. Tinggal kalian upload di situ, unggah surat pengunduran diri. Nah, untuk template-nya surat pengunduran diri itu dapat diunduh melalui tautan ini. Nah, kata tautan itu yang berwarna biru, silahkan kalian klik. Di situ udah ada template surat pengundurannya, tinggal kalian isi, terus kalian unggah surat pengunduran diri kalian. Setelah kalian unggah dokumennya, nanti akan muncul pemberitahuan. Jika telah muncul pemberitahuan seperti di bawah ini, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Nah, itu nanti teman-teman setelah kalian upload, berarti kalian udah nggak bisa melakukan perubahan ya teman-teman. Jadi kalian sudah pasti dianggap mengundurkan diri. Dan ada notifikasi Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi CPNS dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat dilihat di sini. Di sini itu bisa kalian klik ya teman-teman untuk melihat surat yang sudah kalian unduh tadi. Itu untuk yang pengunduran diri. Kemudian yang sekarang, jika peserta memilih ya, maka akan muncul nih tombol pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CPNS? Jika kalian klik pilih yang ya. Silahkan klik tombol di bawah ini. Klik yang tulisan mengisi DRH. Oke, langkah yang pertama nanti akan muncul nih seperti ini teman-teman. Pengisian data perorangan. Nah, ini berisikan biodata calon PNS. Kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Jadi, nanti di kolom biodata itu ada nomor induk kepegawaian. Itu salah teman-teman. Udah aku lihat juga di media sosialnya BKN, itu bukan nomor induk kepegawaian tapi nomor induk kependudukan ya teman-teman. Jadi silahkan kalian masukkan NIK kalian yang ada di KTP itu, terus isi juga nama KTP, terus nama sesuai ijazah, dan ada lagi nih teman-teman, nama itu harus diisi tanpa gelar ya teman-teman. Jadi gelarnya nggak usah dilampirkan untuk yang kolom nama ini, cukup nama kalian aja. Terus di bawahnya gelar depan ijazah silahkan dilampirkan kalau ada, dan
gelar belakang ijazah. Silahkan juga dilampirkan tempat lahir ijazah. Jadi tempat lahir harus sesuai dengan yang ada di ijazah ya teman-teman. Jadi tempat lahir kalian itu setara atau setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah. Jadi bukan tempat di mana ijazah kalian itu dikeluarkan ya teman-teman. Terus kemudian tempat lahir KTP. Nah, ini silahkan kalian isi. Terus tanggal lahir ijazah disesuaikan dengan ijazah ya teman-teman. Terus tanggal lahir KTP. Nah, itu pokoknya disesuaikan, yang ijazah ya sesuai ijazah, yang KTP itu ya sesuai dengan KTP. Kalaupun misalnya ada perbedaan teman-teman, kayak aku kemarin itu waktu pemberkasan, untuk ijazahku itu tempat lahirnya di Jakarta, tapi di KTP ku itu tempat lahirnya adalah Jakarta Timur. Nah, itu sama kepegawaiannya diminta diisi sesuai dengan ijazah dan KTP. Terus lanjut untuk alamat nih. Alamat itu kalian pilih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan atau desa. Terus jalan. Kalau jalan ini kalian tinggal nulis aja nama jalannya aja, di depannya nggak usah pakai jalan atau JLN, itu nggak usah teman-teman. Terus alamat lengkap kalian isi, nomor rumah, RT, RW. Nah, kayak gitu. Terus kode posnya juga harus diisi. Untuk keterangan lainnya, tinggi badan cm itu kalian bisa lihat. Kalau nggak tahu tinggi badan kalian, silakan kalian lihat di surat keterangan sehat kalian. Di situ kan ada tuh nanti tinggi badan kalian berapa. Terus berat badan itu juga ada di surat keterangan. Warna rambut silakan kalian pilih, bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas kalau kalian punya ciri khas, cacat tubuh jika ada, hobi. Nah, kalian di situ nanti disuruh memilih nih teman-teman, pilih hobi. Untuk keterangan hobi nanti juga wajib diisi. Terus sedang hamil apa enggak teman-teman, nah itu juga diisi teman-teman. Kalau pas waktu aku kemarin itu malah kayaknya enggak ada loh, sekarang ada nih sedang hamil atau enggak. Untuk yang hobi itu kalian bisa mengisi lebih dari satu jenis teman-teman, seperti contoh di bawah ini. Hobi itu membaca, olahraga, seni, IT, menulis, public speaking, perkebunan, kesehatan, itu silahkan kalian pilih. Ketika kalian sudah memilih nih hobinya misal lebih dari satu, nah di situ kan akan nanti tertera menulis, IT sama seni. Hobinya ada 3. Di keterangan hobinya itu bisa saja kalian tulis menulis karya ilmiah tentang IT sambil mendengarkan musik. Nah, ini satu kegiatan, satu kalimat tapi ada 3 hobi ya teman-teman. Ini termasuknya luar biasa kreatif maksudnya. Sekarang kita lanjut untuk yang langkah kedua ya teman-teman, yaitu pengisian pendidikan. Pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, ini untuk pendidikan di dalam dan luar negeri. Tinggal kalian klik aja untuk tulisan tambah pendidikan. Terus nanti akan muncul di situ ubah data pendidikan. Diisi tingkat pendidikannya apa, jurusannya apa, nama sekolah atau perguruan tinggi, akreditasinya, tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, pejabat, gelar depan, dan gelar belakang. Aku saranin ketika kalian mengisi DRH ini, kalian sudah punya soft filenya. Jadi ketika kalian mau lihat nomor ijazah kalian berapa, terus tanggal ijazah kalian berapa, kalian nggak perlu ribet-ribet buka e-dokumen, tinggal kalian buka file-file kalian aja teman-teman, jadi lebih simpel. Terus yang ketiga, kalian diminta untuk mengisi pekerjaan. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika kalian sudah bekerja ya teman-teman. Terus penghargaan jika ada, dan prestasi itu pun jika ada. Untuk yang sudah memiliki masa kerja, kalian tinggal klik tambah pekerjaan. Di situ nanti akan muncul instansi pemerintah. Jika kalian kerja di instansi pemerintah, tinggal kalian pilih aja instansinya. Tapi bila bukan instansi pemerintah, silahkan kosongkan. Terus untuk instansi atau perusahaan, silahkan kalian isi teman-teman di situ. Jabatan kalian apa,
tanggal mulai kalian kerja diisi berapa dan tanggal selesainya berapa. Jadi gini teman-teman, untuk tanggal resign itu kan tergantung instansi kalian, tempat kerja kalian. Ada yang harus memberitahukan ke instansinya satu bulan sebelumnya. Ada yang bisa kalian keluar langsung dapat surat keterangan atau surat keterangan sudah bekerja, kayak itu juga ada. Terus kalian boleh nih tanyakan ke instansi yang kalian lamar sebagai CPNS sekarang ini untuk tanggal resignnya gimana. Nah, misalkan untuk SPMT-nya itu masih paling lambat lah ya Januari, tapi kalau TMT itu kan direncanakan Desember 2020 ya teman-teman. Kalau SPMT-nya Januari, jadi bagi kalian yang masih bingung untuk tanggal resignnya itu, tanggal selesainya itu tanggal berapa, itu biasanya bisa kalian tanyakan ke instansi CPNS yang kalian lamar. Kalau kemarin itu sempat aku tanyakan juga di kepegawaianku, mereka juga jawabannya itu ya kalau mau CPNS ya sebaiknya segera resign dari sebelum SPMT kayak gitu. Kemudian kalian isi juga untuk gaji pokoknya berapa, dan untuk surat keputusan nih, bagi kalian yang punya SK, silakan kalian masukkan nomor SK-nya, tanggalnya, dan pejabat siapa yang menandatangani atau mengangkat teman semuanya menjadi karyawan kontrak atau tenaga honorer. Oke, lanjut untuk yang tambah penghargaan. Tinggal kalian pilih aja untuk jenis penghargaannya, nambah penghargaan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tahun perolehan, dan nama negara instansi yang memberikan. Kemudian klik tombol tambah riwayat prestasi teman-teman. Untuk prestasi kalian apa? Misalnya tingkat prestasi itu dibagi menjadi kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Silahkan nih dipilih salah satu prestasi yang pernah diperoleh oleh kalian semuanya. Tinggal diketik aja itu nama prestasinya apa, terus tingkatnya apa, tahun diperoleh prestasinya itu tahun berapa. Oke, kita lanjut untuk yang keluarga teman-teman. Nah, ini benar-benar yang butuh data paling banyak menurut aku karena aku kan sudah menikah. Jadi bagi kalian yang sudah menikah nanti akan butuh beberapa dokumen punya keluarga kalian. Tapi kita bahas dulu untuk yang suami atau istri ya teman-teman. Kalian tuliskan NIK bagi suami atau istri kalian, terus NIP kalau mereka PNS, terus namanya siapa, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusinya mana atau instansinya mana, diisi juga untuk status perkawinannya, terus akte nikahnya atau cerai, terus tempat menikah atau cerai atau meninggal, statusnya hidup atau meninggal, terus kalian pilih juga aksi. Nah, itu kalian berarti yang harus dipersiapkan adalah surat atau kartu suami atau istri ya teman-teman. Di situ kalian perlu siapkan juga. Untuk yang kedua adalah anak. Silahkan kalian isi NIK-nya. Ini pasti belum punya ya, nama, terus tempat tanggal lahir, pekerjaan. Terus yang paling penting adalah status hidup, itu kalian isi. Terus untuk yang ketiga itu adalah orang tua kandung. Jadi kalian aku saranin untuk meminta KK atau KTP orang tua kalian. Jadi nggak usah tanya satu persatu kolom-kolom ini ke orang tua kalian, langsung aja minta KTP atau KK-nya. Di situ kalian nanti bisa mendapatkan semua informasi yang ditanyakan di kolom-kolom ini seperti NIK-nya, NIP. Kalau NIP kalian boleh tanya secara langsung. Untuk namanya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi, terus status hidup. Nah, itu kalian tinggal isi di situ. Terus saudara kandung teman-teman. Kolom-kolomnya juga sama. Untuk bapak atau ibu mertua. Ini aku kemarin juga aku mintain kakaknya aja. Kalau enggak ya KTP-nya. Jadi lebih simpel lagi kita. Pas pemberkasan aku kemarin itu kolom-kolomnya itu udah ada, tinggal diketik, diisi manual. Kalau sekarang itu kalian menambahkan diketik di portal SSCN-nya untuk tambah keluarga nih, diisi NIK-nya, nomor kakaknya berapa,
NIP-nya berapa, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan atau institusi, status perkawinan, akte menikah, tanggal menikah, dan status hidup. Kalau untuk yang tambah keluarga bagi data orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua atau bapak ibu, itu yang diisi adalah NIK, nomor kakak, NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan atau institusi, jenis kelamin, dan status hidup. Oke, kita lanjut untuk yang pengisian organisasi teman-teman. Di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada dan mengisi data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon pegawai negeri sipil. Di situ kalian bisa menambahkan organisasi yang pernah kalian ikuti teman-teman. Contoh, kalian pernah mengikuti OSIS teman-teman. Nah, tinggal kalian tulis saja nama organisasinya OSIS, jenis organisasinya sosial, jabatan organisasi kalian apa, terus nama kedudukannya apa, tanggal mulainya kalian bergabung kapan, terus tanggal selesainya kapan, tempatnya di mana, pemimpinnya itu siapa. Terus untuk yang keterangan lain-lain, nah berarti ini setelah aku baca ya teman-teman, kalian itu membuat SKCK dan mencari surat keterangan sehat dulu, baru mengisi daftar riwayat hidup, karena di sini itu ada kolom nomor surat keterangan catatan kepolisian, nomornya berapa, tanggal surat keterangan catatan kepolisian, tanggalnya berapa, pejabat penandatangan SKCK. Berarti kan kalian harus membuat dulu nih teman-teman. Terus ada lagi nomor surat keterangan sehat, tanggal surat keterangan sehat, dokter surat keterangan sehat. Nah ini berarti kalian harus membuat dulu ya teman-teman. Aku ulangi lagi, untuk dokter yang memberikan surat keterangan itu adalah dokter yang berstatus PNS dan mempunyai NIP ya teman-teman. Jangan salah, sebelum kalian minta surat keterangan ke rumah sakit, kalian harus tanya dulu dokternya itu yang memeriksa kalian berstatus PNS atau enggak. Terus ada enggak di situ dokter kejiwaan yang berstatus PNS juga, karena tidak semua rumah sakit itu memiliki dokter spesialis kejiwaan yang berstatus sebagai PNS. Terus kita lanjut untuk yang langkah ke-6 adalah unggah dokumen. Di halaman ini kalian diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Terakhir, DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah nih kembali ke SSCN di halaman ini di bawah ini. Nah, jadi setelah kalian ngisi semua, terus kalian cetak, terus tanda tangan, dan kalian scan, kalian upload lagi nih di portal SSCN. Jadi silahkan kalian persiapkan semuanya dari sekarang ya teman-teman semuanya, meskipun sekarang masih masa sanggah. Silahkan kalian persiapkan dokumen-dokumen asli, silahkan kalian scan nih semuanya. Oke teman-teman, setelah diupload semuanya, di situ akan ada ringkasan dan kalian lihat aja statusnya. Ada yang belum diunggah atau sudah diunggah semuanya. Kalau ada yang belum diunggah, silahkan kalian cek lagi, kalian unggah dokumen yang belum kalian unggah. Bagi yang sudah ada statusnya sudah diunggah, silahkan kalian klik di aksinya itu lihat untuk mengecek kembali teman-teman. Jadi misalnya scan ijazah pendidikan asli, nah takutnya akan keliru, makanya nggak usah gerusa-gerusu, nggak usah terburu-buru, silahkan kalian teliti lagi satu persatu untuk aksinya. Oke, nah ini contoh cetakan DRH perorangan. Yang ditandai bintang adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak. Nah, diisi dengan huruf kapital atau balok dan menggunakan tinta hitam. Ini aku kasih contoh dari daftar riwayat hidup yang dikasih oleh PKN. Di situ sudah komplit ya teman-teman, yang kalian isi tadi nanti akan menjadi bentuk kolom-kolom seperti ini.
Nah, kalau untuk yang pendidikan ini teman-teman, ini yang dimasukkan adalah yang satu tingkat di bawah dari kualifikasi pendidikan yang kalian lamar. Jadi kalian melamarnya S1 atau sarjana, jadi silakan yang diupload satu tingkat di bawahnya yaitu SLTA-nya. Akreditasinya, kalaupun memang pada saat kalian lulus belum terakreditasi dan adanya akreditasi itu adalah yang terbaru, silahkan kalian tulis aja strip di situ. Nah, kalau ini untuk tanda jasa atau penghargaan, untuk riwayat keluarga. Nah, ini untuk halaman yang terakhir itu ada yang membuat siapa tanda tangan di situ. Nah, ini yang nanti kalian harus scan semuanya dan kalian upload lagi. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu ya video aku tentang bagaimana sih cara mengisi daftar riwayat hidup melalui portal SSCN. Bagi kalian yang masih bingung, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Semoga aku bisa membantu kalian menjawab kebingungan kalian. Terima kasih nih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.